Jadi di keluargaku itu ada line kanker. Jadi beberapa orang di keluargaku itu kena kanker, termasuk saya sendiri dan ibu saya. Jadi ibu saya mengidap kanker payudara, saya leukemia. Jadi ketika saya mengalami kanker, ya otomatis di awal-awal shock lah pasti. Ada sensasi kontraksi. Nah ketika itu ya, aku tahu nih kalau pengobatan kan pasti ada kemo lewat sinar ataupun kemo lewat obat kan. Nah, ketika kita kemo, kita kalau tahu teori tentang kemo itu kan membunuh sel kan, tapi tidak khusus yang dibunuh sel kanker. Artinya semua selnya ikut terbunuh. Makanya bisa rambutnya rontok, terus badannya jadi nyusut, kemudian intinya lebih sakit lah, menjadi jauh lebih sakit dari sebelum kemo. Jadi kesimpulannya adalah ketika kita kemo kemudian sel yang hidup terbunuh, akhirnya sel kita kan fokus regenerasi sel kan yang terbunuh. Nah kalau kemonya itu nggak sempurna, nggak membunuh sel kanker secara sempurna, sel kankernya akhirnya kan berkembang biak kan, jadi banyak. Tapi sel kita itu fokus regenerasi sel, akhirnya telat. Makanya kebanyakan orang menjadi jauh lebih parah ketika sesudah kemo. Akhirnya ya udah, wah ini kayaknya aku inget pesen nenekku sih. Kalau suatu saat kamu ada entah sakit atau ada masalah apapun lah, coba diem aja, sadari yang ada di dadamu. Gitu doang, beliau ngomongnya gitu doang. Ya udah tak lakuin. Rasanya nggak enak, ya harus disadari. Selang nggak lama mungkin 4-6 bulan lah, aku kerasa enak, ya udah nggak periksa lagi sampai sekarang. Nah ibuku ini termasuk kategori yang agak bandel. Ketika beliau pertama kali sadar dia ada kanker payudara, kan payudaranya membesar kan, ada benjolan yang membesar, wah ini kanker gitu. Kemudian dia periksa ke dokter, diagnosis biopsi, kenalah oh ini kanker payudara dan ganas, otomatis harus operasi kan. Waktu itu sudah tak sarankan, Bu cobalah sama sadari rasa apa yang gak enak di dada. Kemudian mungkin sama coba mirroring lah, karena aku dulu kan juga sempat mirroring waktu kanker. Tapi ya namanya orang tua pasti kan bantah kan, dia mengira lebih tahu kan, gitu kan biasanya kan. Akhirnya karena dia juga takut, nanti makin besar, makin apa-apa, nanti aku mati gimana. Akhirnya operasi selama 2 tahun aman. Di tahun ketiga mulai muncul benjolan di sisi kiri. Yang sini sudah diangkat, sisi kirinya mulai muncul benjolan nih. Kemudian dia ngomong aku, kok ada benjolan lagi? Ya wapok. Intinya ada lagi nih. Kemudian dia periksa lagi. Awalnya itu enggak, tak bolehin biopsi. Entah apapun yang terjadi sampai jangan biopsi. Karena kanker itu kan berarti ada sel-sel yang enggak normal, akhirnya muncul benjolan. Ketika kita biopsi, entah itu dicublis dengan jarum ataupun kita biasanya kan ada beberapa metode kan. Kalau hidung kan ada yang dicabut, ada yang dicubles. Kalau kita cubles ya akibatnya kan dia malah nyebar kan. Di logika aja lah. Nah beliau biopsi, takut kan, karena takut ditemukanlah kanker lagi. Nah karena disarankan sama dokternya operasi lagi, ibuku curhat ke aku, wah aku harus operasi nih kok gimana. Kalau sampean operasi sampean nggak punya susu sampean tinggal 1 sekarang, sampean operasi lagi sampean rata. Nah untung kalau nanti sampean selamat, kalau mati gimana. Nah akhirnya dia takut, wah ya kalau aku operasi ya kalau berhasil kayak dulu, kalau gagal aku mati piye. Nah disitu kan ketakutan kan, karena beliau nggak mau operasi dan nggak ada solusi lain, ya terpaksa mirroring. Beliau mirroring selama 2 bulan, lakukan ketika subuh sama maghrib, disadarilah emosinya. Intinya pasrah, diterima emosinya. Nggak lama, selang sebulan setelah praktek mirroring, nggak benjol lagi. Tapi beliau takut, tetap diperiksakan, dibiopsi, ternyata udah nggak ada kankernya. Ya udah selesai sampai sekarang. Jadi intinya adalah suatu kejadian pasti memicu munculnya emosi yang selama ini terpendam.
Nah, emosi itu bisa kalian anggap kayak anak kalian lagi tantrum. Cuma butuh perhatian kalian. Jadi ya diperhatiin aja. Ketika itu udah nggak tantrum, selesai, ya berarti kan selesai kasusnya. Otomatis kondisi sekitar akan berubah dengan sendirinya. Jadi yang perlu kalian lakukan hanya satu, perhatikan emosi yang selama ini kalian hindari. Udah gitu doang. Ada kejadian lucu nih, jadi ibuku kan sangat suka stroberi. Nah entah gimana, Sinta itu juga sangat suka stroberi. Biasanya dia beli stroberi Korea. Kalau di Surabaya kan di Papaya, kalau di Malang paling ya di Superindo lah. Atau di mana itu toko buah yang Lai-Lai, ya di Lai-Lai. Nah kebetulan kan aku orang pertanian kan, aku tahu modal pastinya itu berapa. Nggak sampai 50.000. Supermarket jualnya 400.000, ya kan jauh kan. Nah di situ aku nggak nyaman. Alah apa sih beli stroberi Korea wis. Kini tak tukok noe stroberi di Batu lo murah-murah ya enak kan gitu kan. Enak stroberi Batu itu enak gitu kan. Tapi ibuku sukanya stroberi Korea yang 400 ribuan. Sinta juga suka. Akhirnya kan aku nggak bisa ngehindar kan. Karena nggak bisa ngehindar akhirnya oh ya kayaknya aku deh yang salah ini. Bukan orang yang suka stroberi Korea ini yang salah. Bukan supermarketnya juga, aku nih yang salah. Karena aku ada mungkin merasa ada kekurangan, akhirnya stroberi Koreanya terasa mahal. Akhirnya tak datengin lah itu Papaya waktu itu. Waktu aku di Sidoarjo masih ada. Tak datengi Papaya di Tenggilis. Tak lihatin lah stroberi itu. Jadi selama seminggu aku ke sana bolak-balik tak liatin stroberi Korea. Rasanya nggak enak. Ya tak sadari. Setelah seminggu aku liatin, oh udah biasa aja, murah ini. Aku beli sendiri, tak kasih ke Sinta. Setelah itu nggak tahu gimana, aku mulai sadar, oh selama ini ternyata ada channel bisi tua yang nggak tak manfaatin. Channelnya itu udah ada, supplier ada, terus yang beli juga ada. Aku tinggal ngasih barang, udah selesai. Jadi ini penting. Emosi yang selama ini kalian hindari, coba kalian perhatikan. Karena obatnya ya pasti emosi itu. Kalau kalian merasa kurang ya kalian hadapi kekurangan kalian. Jangan kalian lari dan jangan bereaksi. Itu. Jadi penderitaan ini kan memang sudah menjadi topik dari zaman dulu kan. Dari zaman Lausi, dari zaman Siddhartha Gautama, dari zaman ajaran pertama yaitu Tantra, memang penderitaan ini merupakan topik yang tidak asing untuk dibahas. Jadi kalau Lausi bilang orang kaya memiliki penderitaan tersendiri dan sama orang miskin juga memiliki penderitaan tersendiri. Jadi kalau kita miskin kemudian kita mengira bahwa kekayaan bisa membebaskan kita dari penderitaan, itu hal yang sangat salah besar. Sangat salah besar. Jadi sebelum kita bertanya bagaimana cara kita terbebas dari penderitaan, kita perlu tahu apa itu penderitaan. Jadi penderitaan terjadi ketika ada gap atau jarak antara ideal di kepala dengan kenyataan apa yang sedang terjadi. Nah, ideal yang ada di kepala itu biasa disebut sebagai ego atau personal yang merasa terpisah dari sekitarnya atau diri individu. Biasa kita sebut dengan nama kita masing-masing. Misal Riko, Fahmi, Joko, Sinta, dan lain-lain. Intinya, selagi ada diri personal, maka akan selalu ada penderitaan. Apapun kondisinya, pasti akan selalu dipermasalahkan. Tapi ketika diri personalnya nggak ada, atau disadari hanya sebagai pergerakan yang bisa disebut sebagai ilusi, maka ya penderitaan tidak pernah terjadi. Dari awal penderitaan tidak pernah terjadi. Karena ketika diri personal tidak ada, maka masalah tidak pernah ada. Yang ada hanya kondisi, bukan masalah. Nah, ketika suatu kondisi hanya dianggap sebagai kondisi, bukan diasumsikan sebagai masalah, maka kondisi itu akan cepat berganti. Pernah, misal gini wis, kita punya suatu penyakit, didogmakan penyakit ini berat, misal kanker. Kemudian kita anggap masalah ini, oh kanker ini masalah. Si Sinta mengira kanker ini masalah. Otomatis kanker ini akan bertahan sangat lama, bahkan abadi, melebihi tubuh kita. Kita mati, kankernya ikut mati. Nah itu
Intinya adalah ketika tidak ada diri personal, maka tidak pernah ada masalah. Jadi satu-satunya cara terbebas dari penderitaan adalah identifikasi, terbebasnya identifikasi yang salah dari diri personal, atau biasa disebut dengan pencerahan. Diri personal itu terbentuk sejak kita masih kecil. Kita biasa didogmakan, kamu itu namamu, kamu itu adalah label-label yang terjadi dalam hidupmu. Seperti pekerjaanmu apa, misal kamu dokter ya, kamu adalah identitasnya dokter. Misal kamu guru ya, identitasmu guru. Misal kamu banyak emosi marah ya, kamu pemarah. Intinya adalah kita terbiasa untuk mengira diri kita sebagai objek yang terjadi di dalam kesadaran kita masing-masing. Walaupun sebenarnya nggak ada kata masing-masing, karena ketika kita sadar ya, kita sadar sebagai keseluruhan. Jadi intinya adalah kita salah mengira diri kita sebagai gerakan dari diri kita sendiri. Jadi lautan mengira dirinya sebagai ombak, padahal dia adalah lautan dan ombak hanya bagian kecil atau gerakan kecil dari keseluruhan diri kita. Jadi ketika kita mengira diri kita adalah diri yang terpisah, Riko Joko, otomatis perasaan pertama yang muncul, perasaan primer adalah rasa ketakutan. Oh, ini aku Joko, berarti Mas Fahmi bukan diriku, Mbak Astri bukan diriku. Nah, di situ ada gap. Oh, berarti kan muncul rasa tidak aman kan? Ada aku dan ada yang bukan aku. Otomatis muncul tidak aman, diselingi dengan rasa ketakutan, otomatis ada perlawanan dan ada defense mekanisme pertahanan diri. Nah, ketika kita melindungi diri, otomatis semakin mengabadikan sensasi diri yang terpisah. Nah, di situ ketika kita mempertahankan diri, otomatis kita juga mempertahankan diri dari keseluruhan semesta kan. Mempertahankan diri dari keseluruhan dunia. Otomatis muncul sensasi baru, seakan-akan suatu kejadian menimpa kita. Terjadi menimpa kita, kayak kita lagi dihukum nih. Nah, di situ muncullah identitas victim. Jadi satu-satunya cara untuk terlepas dari identitas victim adalah menyadari siapa diri kita yang asli. Jadi kayak Ramana Maharishi bilang ya, praktek yang paling terdalam yang bisa dilakukan oleh seorang manusia adalah bertanya kepada dirinya sendiri, siapa aku? Kemudian ketika dia tahu, tidak mendapatkan jawaban, tapi mengalami secara direct, oh ternyata aku adalah ini, bukan itu semua. Selesai, maka tidak ada victim. Karena kita menyadari diri kita sebagai kesadaran. Dan segala sesuatu kondisi hanya muncul dan tenggelam di dalam kesadaran. Bahkan duniawi dan seisinya hanya muncul di dalam kesadaran dan kemudian tenggelam, muncul lagi, tenggelam lagi, dan kesadaran tidak terpengaruh satu inci pun. Hal yang paling penting di dalam kehidupan kita itu adalah kita mampu menerima semua spektrum kehidupan kita. Dari bahagia, sedih, kemudian marah, sabar, kemudian rasa penyesalan, rasa bangga, semuanya diterima. Kalau kita tidak bisa menerima salah satu sisinya, jadi kalau di Do kan ada ajaran yin dan yang kan. Jadi kita harus merangkul kedua sisi, yin dan yang. Kemudian kita akan baru mengalami kebebasan. Bukan kita terbebas dari masalah, tapi kita terbebas dari diri palsu kita sendiri. Jadi bukan kebebasan untuk diri, tapi terbebas dari diri kita sendiri. Nah, kemudian ketika kita mampu mengalami dualitas itu, maka kita mengalami posisi non-dualitas. Tapi masalahnya, kita dari kecil tuh diajarkan untuk menolak salah satu sisi dari kehidupan. Kita dari kecil ada dogma, ini positif, ini negatif. Yang negatif harus dijauhi, dilawan, yang positif harus dikejar. Tapi yang negatif ini ketika ditolak akan menjadi bayang-bayang kita. Kemanapun kita pergi, bayang-bayang kita pasti ngikut. Shadow kita pasti ngikut kan. Mau kita misal kita ada kejadian gak enak nih, kemudian kita lari nih, aku tak lari belanja. Sama aja ketika kalian belanja, bayang-bayang kalian ikut. Misal, aku ada masalah gak enak nih, ribut sama pacarku, aku tak ke Eropa. Ketika kalian ke Eropa, tubuh kalian tuh ikut, bayang-bayang kalian juga ikut. Emosi kalian juga ikut. Nah, ketika emosi ini terus-menerus tidak diterima, akhirnya mengendap, itu akan menjadi akar dari identitas kalian. Kemudian akan terjadi looping. Kalau kalian ketipu, kalian nggak terima, kalian akan terus ketipu terus. Bahkan dalam jumlah yang
lebih besar dan lebih besar. Itu untuk mengingatkan kalian agar kalian bisa menyadari emosi kalian dan kalian sembuh. Pernah dengar homeopati enggak? Jadi ketika kalian punya alergi debu, obatnya itu debu. Kalau kalian punya alergi bunga matahari, obatnya itu bunga matahari. Ketika kalian merasa nggak nyaman dengan kemarahan, obatnya adalah kemarahan. Ketika kalian punya rasa tidak nyaman, takut dengan kesedihan, obatnya adalah kesedihan. Jadi kalian harus benar-benar menghadapi kesedihan kalian. Ketika kalian alergi terhadap kemiskinan, obatnya adalah kemiskinan. Kalian harus benar-benar menghadapi kemiskinan kalian, rasa tidak nyaman terkait kemiskinan kalian, terkait rasa kekurangan kalian. Dan itu sudah diteliti banyak peneliti di Eropa maupun Amerika. Jadi homeopati adalah kalian menghadapi apa yang menjadi alergi di dalam kehidupan kalian masing-masing, sehingga kalian bisa embrace, bisa memeluk semua sisi kehidupan, dan kemudian kalian menyadari bahwa seluruh segi kehidupan terjadi di dalam kesadaran kita. Jadi kehidupan kita atau kondisi kehidupan kita itu memiliki paradigma tertentu. Jadi paradigma pertama kita bisa sebut sebagai kesadaran atau lautan. Kemudian ketika kesadaran melakukan aktivitas, yaitu perhatian lokal, dia menyempitkan dirinya sendiri menjadi ombak. Nah, di situ yang pertama kali terbentuk adalah identitas. Kemudian identitas menyempit lagi menjadi belief atau core belief. Kemudian menyempit lagi menjadi emosi, kemudian pikiran, kemudian menyempit lagi menjadi kondisi kehidupan kita. Jadi kalau kehidupan kita dipenuhi kekurangan, dipenuhi kesedihan, ya pasti identitas kita juga selaras. Akhirnya kayak menyempit, menciptakan kondisi tertentu. Nah, bagaimana proses terbentuknya identitas? Nah, ini yang penting. Nggak biasanya sih, hampir semua anak kecil waktu umur 5 tahun atau 7 tahun, ada satu perasaan primer yang muncul. Dia merasa nggak disayang. Entah faktanya dia disayang atau enggak, pasti itu perasaan akan muncul. Oh, aku nggak disayang ibuku nih, aku nggak disayang ayahku nih. Nah, kemudian dari nggak disayang itu muncul alasan. Dia akan mulai mencari otaknya, kenapa aku nggak disayang. Kalau kasusnya waktu kecil dia sering dibilang bodoh, kesimpulan yang muncul adalah, oh, aku nggak disayang ortuku gara-gara aku bodoh. Biar aku disayang berarti aku harus pintar. Nah, itu akhirnya jadi identitas pertama. Oh, aku adalah orang bodoh. Misal ada 5 saudara nih, sama-sama punya ibu ini pemabuk, tapi bisa jadi 5 orang ini memiliki identitas yang beda karena kesimpulan yang tercipta bisa beda. Yang satu mungkin mengira, wah, aku nggak disayang ibuku gara-gara ibuku nggak bahagia. Biar aku disayang, aku harus bikin ibu bahagia, ya kan? Kemudian ya muncullah identitas, berarti aku harus menjadi diri yang menyenangkan ibuku. Kemudian ketika remaja, kesimpulannya berkembang, nyabang, jadi general. Berarti aku karena orang-orang tidak mencintai aku karena orang-orang tidak bahagia. Nah, maka berarti aku harus membuat orang-orang tersebut bahagia. Akhirnya jadi people pleaser. Orang kedua bisa jadi beda. Makanya ada satu keluarga, kejadian yang sama, kesimpulannya beda, kehidupannya beda. Ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang bunuh diri, ada yang jadi guru spiritual, ada juga yang dilesep. Intinya tergantung kesimpulan apa yang terbentuk di kepala masing-masing anak kecil tersebut. Itu. Semua manusia, bukan hampir, tapi semua manusia itu pasti terjebak di ego pencari. Dia mencari, entah itu mencari improvement, dia mencari kekayaan, dia mencari agar menjadi diri yang lebih baik. Intinya adalah pencari. Entah dia mencari kekayaan, entah dia mencari ketuhanan, intinya tetap sama, dia mencari. Waktu muda kita bisa mencari materi nih, duniawi. Kemudian di pertengahan usia, mulai tua nih, kita sadar, oh ternyata kekayaan nggak bisa memuaskan hasrat pencarianku. Kemudian dia mulai pindah haluan, mulai mencari spiritual, mencari ketuhanan. Dikira orang itu adalah perkembangan yang bagus, padahal sama. Mencari duniawi maupun ketuhanan adalah hal yang sama, nggak ada bedanya. Yang membedakan cuma objek yang dicari, tapi si pencarinya sama.
sama-sama masih pencari yang serakah. Kalau mencari ya otomatis ada keserakahan. Jadi yang perlu kita sadari itu adalah si sosok ilusi yang mencari ini, yang sangat gemar mencari. Itu adalah sosok ilusi atau ego yang didasari oleh rasa kekurangan. Dia merasa ada yang salah atau kurang dari dirinya. Kemudian dia ingin jadi lebih baik. Dia mencari A, mencari B, mencari Tuhan, mencari apa dengan harapan agar dia merasa lengkap. Tapi dia nggak akan bisa merasa lengkap. Karena rasa kekurangan, diri yang merasa kekurangan itu adalah diri ilusi yang tidak benar-benar ada. Jadi nggak ada solusinya aslinya. Kemudian pada suatu fase kita mulai merasa, oh ya ini ada emosi yang perlu tak healing, yang perlu tak sembuhkan. Ya kan? Emosi yang perlu tak rilis. Tapi apakah benar ada emosi yang perlu disembuhkan? Kalau kita berusaha menyembuhkan emosi, berusaha merilis emosi, berarti kita sedang menjudge bahwa salah satu sisi emosi adalah hal buruk. Kita hanya harus mengalami emosi di sisi yang satunya. Sisi yang kedua kita nggak mau. Itu ibaratnya kita ada di dalam satu gedung, kemudian satu gedung kita bagi dua, kita nggak mau melihat yang sisi kanan. Kita hanya mau melihat yang sisi kiri. Akhirnya jadi orang yang neurotik kita, orang yang gila. Ya kan? Jadi emotional healing atau releasing atau menyadari emosi ini bisa menjadi batu loncatan yang bagus. Tapi kalau kita terlalu lama berkutat di situ, itu akan menjebak, sangat-sangat menjebak. Jadi ketika kita menyadari emosi, yang kita incar adalah momen satorinya. Bukan kita bersih dari emosi negatif. Karena ketika kita sadar ternyata nggak ada positif negatif. Terus apa yang perlu dibersihkan? Jadi yang perlu kita lakukan adalah sadari emosinya, biarkan apa adanya. Bukan dilepaskan, bukan dihealing, tapi biarkan apa adanya. Sehingga kita tahu, oh emosi ini ternyata cuma getaran yang rasanya ya segini-gini aja. Kayak mungkin kayak diadu-adu, kayak ditarik, ya segitu aja. Hanya sensasi yang kita labeli dan kita percaya itu tidak seharusnya ada. Tapi ketika kita biarkan, kita nggak ngotak-ngatik. Kita biarkan saja, kita lihat saja, kita saksikan, kita akan mundur ke belakang sebagai background. Tapi trikinya adalah background yang tidak terpisah dari objeknya. Subjek yang tidak terpisah dari objeknya. Maka nggak ada subjek, nggak ada objek. Di situ satori pertama, oh ternyata aku ini, bukan itu. Itu cuma gerakanku. Maka selesai. Nggak ada yang perlu kita healing. Karena yang backgroundnya tidak ada apapun yang terjadi untuk backgroundnya. Itu hanyalah gerakan dari yang sementara. Jadi kita akan rawan terjebak di sosok pencari. Kemudian kita mencari-cari emosi yang salah yang ada di dalam tubuh kita padahal tidak ada. Karena ketika kita sadar, oh ternyata kok adalah kesadaran, si Riko cuma ilusi, maka diri nggak ada. Otomatis samskara atau emosi atau pendaman nggak ada. Jadi di awal memang kita diajarkan untuk menyadari emosi. Tapi di akhir kita akan menyadari bahwa emosi atau samskara itu adalah ilusi. Berarti selama beberapa hari ini kita hanya menyapu kotoran yang sebenarnya nggak ada. Yang kita kira ada. Seakan-akan debu itu ada padahal nggak ada. Jadi ini penting. Jadi jangan sampai kita berhenti di jalan menyembuhkan emosi. Karena sebetulnya nggak ada emosi yang perlu disembuhkan. Kita punya mindset perlu memusnahkan emosi tertentu karena kita menjudge emosi tersebut buruk. Yang perlu kita lebih sadari adalah siapa yang sedang ngejudge, siapa yang sedang menghakimi emosinya. Emosinya nggak salah apa-apa nih. Kesalahan terletak di judgementnya, penghakimannya. Sama kayak Yesus ketika bilang, kalau kalian tidak mau dihakimi, ya jangan menghakimi orang lain. Itu luarnya. Tapi yang perlu kita lakukan adalah jangan menghakimi apa yang merupakan pengalaman internal kita. Kalau orang lain kan pengalaman eksternal kan, interaksi kita sama orang lain. Tapi pengalaman internal adalah yang lebih penting. Pengalaman internal ya terkait pikiran dan perasaan. Jangan dijudge. Kalau kalian selalu ngejudge emosi dan pikiran kalian, kalian akan selalu ngejudge orang lain. Jadi ini penting. Jangan judge pengalaman internal kalian dan kalian akan mundur secara otomatis mengalami kesadaran. Karma ini kan adalah konsep sebab akibat kan.
Karma hanya ada ketika kita hadir sebagai diri fiksi. Karma ada ketika kita hadir sebagai Riku, atau kita hadir sebagai Astri, hadir sebagai Fami, hadir sebagai Joko. Tapi kita ketika sudah sadar hadir sebagai diri kita yang asli atau tanpa diri, anatta, atau biasa disebut kesadaran, ya nggak ada karma. Karena nggak ada sebab akibat. Karena kita bukan diri fiksi yang bergerak, bahkan nggak ada pergerakan. Pergerakan hanya ilusi. Maka karma terpatahkan di posisi kesadaran. Tapi kalau posisi kita masih di diri fiksi, ya karma ada. Jadi sebab akibat ada, looping ada. Jadi ketika kalian terus menolak pengalaman tertentu, pengalaman itu akan muncul terus. Contoh, waktu kecil kalian dibully. Kalian nggak terima nih dibully. Kalian belum mencerna emosinya. Pembulian akan terus datang walaupun kalian sudah lulus sekolah, entah itu dari teman kerja, entah itu bahkan dari istri kalian sendiri. Pengalaman bully akan terus terjadi. Pengalaman bully bisa diganti dengan perceraian, bisa diganti dengan kekurangan, bisa diganti dengan hutang, bisa diganti dengan apapun. Intinya pengalaman tertentu yang disertai emosi tertentu yang belum kalian cerna itu akan datang terus menerus untuk menyembuhkan kalian, sehingga lensanya itu jadi sempurna, sehingga cahaya kesadaran bisa terbias tanpa ada noda. Ketika kalian belum selesai sama emosi kalian, terus kalian punya anak. Nah, ketika kalian punya anak, ibu kan mengandung selama 9 bulan. Artinya apa yang kalian sadari, apa yang kalian alami, emosi apa yang kalian tolak, anak kalian juga ngalamin. Kalau kalian lari dari kesedihan, anak kalian juga akan di dalam rahim kalian lari dari kesedihan. Jadi apa yang dialami oleh ibu hamil juga akan dialami oleh embrionya. Dan ini fatal, biasanya lebih parah. Ketika ibunya ini punya stres yang parah, anaknya akan lebih parah. Ketika ibunya mungkin punya trauma seksual, kemungkinan anaknya akan jadi LGBT, kemungkinan besar. Misal ibu bapaknya punya hutang, anaknya pasti akan lebih parah kalau itu tidak diselesaikan. Makanya menurut orang-orang tercerahkan seperti Osho, Lao-Tzu, seorang wanita dinyatakan siap kalau secara umur, ya kita bilang secara umur, itu adalah seorang wanita yang berumur 40 tahun. Di bawah itu bisa dikategorikan belum siap punya anak. Karena apa? Karena kalau kita melihat kondisi sekarang, kita didogmakan masyarakat kita bahwa seorang wanita itu harus hamil di bawah umur 30. Kalau kita lihat secara kenyataan, umur 30, cewek itu belum selesai sama dirinya sendiri. Dia masih ada ambisi yang belum selesai, dia masih ingin main-main, psikologinya juga belum benar, dia belum bisa menerima emosinya, kemudian dia punya anak. Otomatis dia belum bisa melihat secara jernih anaknya nih. Wah, anakku potensi ini, dia nggak tahu. Fokusnya hanya ingin meneruskan ambisinya yang belum kejadian ke anaknya. Kalau ibunya punya ambisi jadi model, nggak keterusan, dia belum menyadari, dia belum selesai dengan ambisinya, dia belum bisa menerima dirinya apa adanya, dia akan meneruskan ambisinya ke anaknya. Kamu jadi model aja, padahal anaknya ini bakatnya didesain. Kalau dia jadi perancang busana, dia sukses banget. Tapi gara-gara jadi model, ya jadi modelnya so-so aja. Ini banyak kejadian. Jadi psikologisnya harus benar dulu. Dia harus selesai sama ambisinya, dia harus sudah bisa menerima semua emosinya, sudah berdamai sama seluruh emosinya. Nah, itu baru dikatakan siap punya anak. Jadi belum, kalau masalah umur, belum tentu umur 40 tahun. Kalau dia 30 tahun udah selesai, seenggaknya udah, oh aku harus menyadari, berarti itu adalah poin yang bagus. Siaplah kalian itu hamil. Tapi kalau belum, ya terserah kalian juga. Tapi ya disarankan kalian selesaikan diri kalian sendiri. Jangan sampai mewariskan penderitaan ke anak cucu kalian. Karena anak kalian nggak bisa milih bapak ibunya. Ya kan? Nggak bisa milih. Jadi sebisa mungkin selesaikan dulu diri kalian, baru punya anak. Kebanyakan dari kita sebagai manusia kan masih teridentifikasi dengan diri fiksi kan. Jadi shifting primer yang paling penting adalah shifting dari identitas sebagai diri
menuju ke kesadaran. Jadi kita perlu mengalami, oh ternyata aku bukan ombak, aku adalah kesadaran. Sama kayak ketika kita mampu mendengar suara pikiran kita, oh ternyata aku bukan suara-suara yang ada di kepala, aku adalah yang mendengar. Walaupun gak ada pendengarnya, tapi ada kualitas pendengaran yang tanpa batas. Jadi shifting yang paling utama yang sangat perlu kita alami adalah shifting dari identitas palsu sebagai ombak ke lautan. Shifting dari suara-suara yang ada di kepala, kita kan mengira bahwa suara-suara yang ada di kepala adalah kita kan. Suara-suara yang ada di kepala kita itu referensi ke aku, seakan-akan kayak ada akunya. Suara di kepala itu pasti hanya membicarakan aku. Kalaupun membicarakan orang lain, pasti orang lain itu ada hubungannya sama aku. Nah, ketika aku itu didengarkan, dia akan hening. Ketika hening, nggak ada sensasi aku, bubar. Kemudian kita sadar sebagai bukan aku, tapi sebagai, ya itulah, tidak bisa dinamain, bahkan tidak bisa disebut aslinya. Sebutan apapun selalu salah. Nah, intinya adalah yang terpenting adalah shifting dari obrolan di kepala ke keheningan yang melatari obrolannya. Atau shifting dari emosi ke kesadaran yang melingkupi emosinya. Jadi latar hening dari pikiran dan latar hening dari emosi itu adalah latar hening yang sama. Latar hening dari bidang visual penglihatan, latar hening dari pendengaran kita yang mendengar kicauan burung itu adalah latar hening yang sama yang mendengar suara yang ada di dalam kepala. Jadi itu adalah kesadaran yang sama, nggak terpisah. Jadi itu adalah shifting primer yang sangat perlu dialami. Ketika kita sadar sebagai kesadaran, nah kita mungkin perlu mengidentifikasi, perlu memeriksa kualitasnya. Apakah kesadaran ini ada batasnya? Apakah kesadaran ini bisa dikatakan sebagai cinta? Apakah kesadaran ini bisa dikatakan sebagai kedamaian? Apakah bisa dikatakan sebagai kosong tapi sekaligus isi? Makanya Gautama bilang Satchit Ananda, keheningan, kedamaian, kebahagiaan, dan cinta. Nah, ketika kita tahu, oh ternyata kesadaran ini nggak ada batasnya, bisa dikatakan sebagai keberlimpahan, maka pencarian kalian selesai. Mau nyari apa? Wong kalian sudah merasa berlimpah di diri kalian yang asli, yaitu kesadaran. Nah, kemudian shifting perannya itu akan berjalan otomatis. Karena kalian sekarang hadir sebagai kesadaran, otomatis semuanya berjalan secara otomatis karena tidak ada diri yang berusaha mengontrol. Jadi ini penting. Kalau kalian belum mengalami kesadaran, kalian hanya akan jatuh terjebak ke berusaha mengontrol. Entah kalian berusaha mengontrol untuk shifting ke identitas tertentu atau berusaha apa, intinya ada usaha. Nah, di situ ketika ada usaha pasti ada penderitaan. Bukan usaha fisikal ya, tapi usaha mental. Ketika kalian ada usaha mental, badan kalian tegang ya pasti ada penderitaan. Jadi kuncinya di situ. Semuanya akan berjalan secara otomatis karena tidak ada lagi yang berusaha mengendalikan dan semuanya akan terasa indah. Jadi keinginan itu ada dua jenis. Ada yang namanya keinginan murni dan ada namanya keinginan ego. Kita bagilah jadi dua biar gampang. Keinginan ego itu biasanya didasari oleh rasa kurang. Ketika kita dari kecil diajari bahwa nyari uang itu susah, kemudian orang tua kita kebetulan kondisinya kekurangan, finansialnya buruk, ya otomatis identitas yang tertanam di tubuh kita adalah identitas kekurangan. Nah, ketika kita sebagai diri merasa sebagai identitas yang kurang, otomatis muncul keinginan untuk kaya. Tapi motifnya adalah karena kita merasa kurang, kita ingin kaya. Berarti ini bukan keinginan murni, tapi adalah keinginan yang berbasis dari ego. Dan otomatis itu susah, bikin menderita. Tapi ketika ego ini disadari, identitas kurang ini disadari, kemudian pecah atau pudar, nah disitu mulai muncul keinginan yang murni, asli. Ketika kalian nggak ada samskara merasa kurang, tiba-tiba muncul keinginan, wah enak nih mobil BMW. Yang pingin kan bukan kalian, tiba-tiba muncul, nggak ada motifnya. Nah ini yang dikatakan keinginan murni. Itu. Jadi ketika keinginan kalian berdasarkan identitas yang kurang, dengan kalian bereaksi terhadap keinginannya, otomatis kalian semakin meneguhkan identitas kurang.
Ketika kalian kurang, kalian ingin kaya, kemudian kalian berusaha kaya. Dengan kalian berusaha kaya, kalian sedang meneguhkan identitas miskin. Ketika kalian identitasnya sakit, oh aku si pesakitan. Kemudian muncul gerakan, muncul keinginan untuk oh aku harus berobat biar sembuh. Semakin kalian berobat, kalian sedang meneguhkan identitas sakit. Kalian semakin sakit, nggak sembuh-sembuh. Jadi yang perlu disadari adalah identitas kalian yang merasa sakit. Rasa sakitnya perlu disadari agar identitas pesakitnya bisa tersadari. Kemudian ketika identitasnya pudar, akan muncul gerakan alamiah yang disebut gerakan murni atau intuisi. Tapi jebakannya, intuisi nggak perlu kalian cari, nanti muncul sendiri. Jadi yang usaha kalian satu-satunya adalah sadari emosi kalian masing-masing. Di masyarakat kita, khususnya di Indonesia, akan mulai marak kesadaran di level-levelkan kan. Level taraf misal 50, kemudian 100, kemudian 150, 200, kemudian 250, kebanggaan lah, apalah, sampai pencerahan di level 1000 kan. Nah, kenapa ini marak? Ini adalah penelitian pertama atau buku pertama dari David Hawkins. Dia menyebut ini level kesadaran. Tapi yang lebih tepat adalah level tema kesadaran, bukan level kesadaran. Dan ini direvisi sama David Hawkins di buku-buku akhirnya. Oke, jadi ini penting. Ketika kalian terjebak mengira kesadaran ada levelnya, buyar kalian. Karena yang ada levelnya itu adalah nuansa. Dan sebaiknya memang tidak dilevelkan, karena sama-sama kan. Ketika kalian mengalami kebahagiaan ya pasti ada kesedihan, dan ini wajar. Kalian harus memeluk kedua sisinya. Tapi ketika kalian mulai bisa menerima, kalian akan lebih sering mengalami kebahagiaan daripada kesedihan. Intinya itu doang. Nah, ini dibahas di Level of Consciousness kan, buku pertama dari David Hawkins. Nah, tapi David Hawkins ini bukunya ada 9. Di buku ke-7, 8, 9 dia tidak membahas level consciousness satu kata pun. Dia hanya membahas penyaksian yang menyaksikan pikiran dan tema dari kesadaran, perasaan kalian. Jadi ini penting. Di pertama kalian mungkin akan menyadari, oh berarti kesadaran level aku harus mencapai. Nah di situ kalian akan capek. Kalian harus mempertahankan kebahagiaan kalian, dan itu adalah secara mental kalian akan capek. Ketika kalian capek, kalian akhirnya menyerah. Ketika menyerah, nah di situ ada satori. Artinya yang penting adalah kalian menyerahnya. Intinya adalah jangan melevelkan kesadaran. Kesadaran itu adalah tanpa batas, nggak ada levelnya. Kalaupun bisa dilevelkan, itu adalah nuansa emosinya. Bahagia, sedih, itu bisa kalian levelkan. Kalau yang kalian anggap negatif, ya anggaplah level rendah. Yang kalian anggap positif, ya kalian kehendaki sebagai level tinggi. It's okay. Tapi kesadaran adalah latar belakang yang melingkupi level rendah dan level tinggi. Jadi nggak ada level-levelan. Di dalam area kesadaran, level hancur. Positif negatif aja hancur. Diketahui sebagai dualitas, sisi koin yang sama. Kalian nggak bisa memisahkan. Kalau kalian punya uang nih, uang koin nih, ada uang gambarnya muka presiden. Sebaliknya ada angka 100. Kalian nggak bisa misahin. Ya kalian harus punya memeluk dua-duanya, memeluk dua sisi koinnya. Hal yang sama terkait dengan nuansa emosi. Ketika kalian memeluk dua-duanya, kalian akan mundur sebagai background. Itu yang penting. Jadi Malang Holistic Wellness ini tergolong pergerakan yang keren, apalagi di Malang kan. Di Malang ini jarang ada organisasi yang membahas tentang spiritual, membahas tentang kesadaran, tentang kesehatan dari sisi spiritual, bahwa emosimu ada yang perlu dicerna. Nah ini sangat jarang di Malang. Mungkin kalau di kota lain ada beberapa lah. Kalau di Malang setahuku belum ada. Mungkin ini yang pertama, atau mungkin aku yang kurang tahu. Tapi menurutku ini yang pertama lah, dan bagus. Dengan adanya Malang Holistic Wellness, mungkin orang-orang Malang jadi ada perkumpulan. Akhirnya bisa diskusi, bisa mengenal satu sama lain, bisa berteman.
bisa sharing-sharing, akhirnya bisa saling belajar satu sama lain, sharing pengalaman lah, karena kan penting kan. Kalau kalian jalan sendirian mungkin kalian ada takut jatuh atau apa, nah kalau ada temannya kan lebih enak.